Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn, yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa, mari akan gunakan dua deck, di mana deck yang pertama ini nanti mari akan gunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain, dan tumpukan kartu yang kedua ini nanti mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain untuk 1 sampai 15 Agustus 2020 adalah di situ ada energi dari Knight of Cup. Kemudian mari akan tarik energi dari Capricornnya sendiri di Knight of Cup ini. Kamu bisa partnernya ini bisa menundukkan Capricorn di sini. Ya. Kemudian mari akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing bersama Capricorn di Knight of Cup. Di energi Knight of Cup. Baik. Orang ini menerima ya. Orang ini tahu bahwa Capricorn ini pun memiliki kamu dalam hidupnya, gitu. Dan gak apa-apa katanya, saya cinta kok sama kamu, gitu ya. Oke, baik. Nah, iya, orang ini pasrah aja ya. Orang ini pasrah saja bahwa ada kamu di antara hubungan asmara mereka. Capricorn sedang dealing dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus, Leo, Gemini. Ini energi Cancer. Ini energinya sangat kencang sekali. Kemudian ada energi dari Libra, Aquarius. Ada energi dari Gemini. Ada energi dari Pisces, Scorpio. Ya, itu dia. Asmara. Ini jelas saja kartu asmara ya, terutama dari pembacaan energi partnernya ini. Dia ngerasa dia memang sangat-sangat sayang sekali ke Capricorn. Nah, Capricorn ini bukan orang baru dalam kehidupan dia. Ini hubungan mereka sudah cukup lama. Barangkali ini adalah teman dari masa kecil dia, atau seseorang yang mungkin baru pertama kali mereka ketemu, tapi partnernya ini ngerasa mereka sudah kenal sejak lama, gitulah. Aku ngerti siapa ini Capricorn, dan Capricorn rasa-rasanya paham siapa aku, gitulah. Walaupun ini hubungan yang pertama, ini pertemuan yang baru-baru saja terjadi, tetapi rasanya energinya ini sudah energi dari persatuan berapa tahun yang lalu, atau mungkin di kehidupan yang lalu, begitu ya, energi dari partnernya gitu. Nah, saya melihat Capricorn cukup kencang untuk bisa menaklukkan orang ini, gitulah. Dan dia bisa mengkondisikan orang ini menerima situasi bahwa si Capricorn juga memiliki kamu, gitu loh. Energi dia ini kenceng. Dia yang lebih banyak mengambil peran di dalam hubungan mereka, gitu ya. Nah, mungkin energi dari Capricorn ini ya ke partnernya ini energi datang dan pergi, gitu loh. Tetapi keduanya mereka ini bisa menikmati. Ya, dia akan tahu posisi dia siapa ya. Partnernya ini ngerti siapa dia di dalam kehidupan Capricorn, sehingga menuntut berlebihan ini nggak ada. Pokoknya energi dari partner Capricorn, izinkan saya menyayangi kamu, dan syukur-syukur kamu juga mau sayang sama saya.
Nah, ketika kita ada koneksi, kamu jangan melihat siapa saya dari sisi keduniawian saya, gitu ya. Siapa status saya, gitu ya. Apa status saya, terus apa jabatan saya di dunia ini, gitu. Ayo kita berbicara tentang batin. Nah, ini kalau partnernya katakan. Dan partnernya ini tidak dalam posisi untuk ingin mengikat Capricorn utuh menjadi milik dia, atau dia juga tidak mengikatkan diri. Pokoknya saya sayang sama kamu. Kalau kita ada pertemuan, saya akan menunjukkan bagaimana kamu di hati saya. Nah, gitu. Tetapi kalau kamu pun, gitu ya, kalau partnernya ini boleh ngomong, kalau kamu pun punya orang lain di luar sana, tolong juga sayangi dia sama seperti saya menyayangi kamu. Nah, ini kayak apa ya? Kayak yang apa tuh namanya? Kayak naif gitu ya, energi dari partnernya. Namun gitu, ayo kita tetap jalan, ayo kita saling menyayangi, tapi kamu juga silahkan bercinta atau ya silahkan berkasih sayang dengan ngomongin kamu gitu loh, dengan dia gitu ya, kata partnernya ke Capricorn. Nah, untuk urusan Capricorn ini sendiri, apakah dia punya niatan jangka panjang terhadap orang ini, itu masih perlu diragukan. Karena tidak ada sih, kalau saya lihat ini masih belum gitu loh. Dia tidak memikirkan tentang apakah hubungan ini harus panjang, apakah hubungan ini harus dikonsep seperti A, B, C gitu ya. Enggak, ini energi lebih ke rasa penasaran saja gitu loh. Capricorn nyolek dia ya, Capricorn nyolek ini penasaran, Capricorn penasaran ke dia, dianya membalas dengan perasaan. Nah, ini situasi hubungan mereka gitu ya. Ini situasi hubungan mereka. Capricorn tidak akan bersusah payah untuk menjaga perasaan orang ini atau mengabulkan keinginan orang ini yang harus saling memberikan kenyamanan secara emosional gitu ya. Capricorn tidak merasa dia harus bertanggung jawab utuh, bertanggung jawab penuh gitu ke partnernya ini. Malah ada tuntutan dari Capricorn agar dia yang dibahagiakan gitu lah. Alih-alih untuk membahagiakan orang ini secara tulus ya, energi dari Capricorn alih-alih membahagiakan orang ini secara tulus, malah dia berharap bahwa ya, Capricorn berharap bahwa orang ini yang menyayangi dia utuh gitu. Oke, baik. Dan kemudian untuk berpisah di sini nggak ada ya, tapi itu tadi energinya datang dan pergi Capricorn dalam kehidupan partnernya ini. Oke, baik. Boleh jadi partnernya ini pun punya orang lain ya. Dia ini tidak single juga bisa. Dia ini juga punya keluarga atau dia punya hubungan dengan orang lain, tidak hanya dengan Capricorn ini sendiri. Oke, baik. Sekarang saya akan tarik bagaimana energi Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Jadi mereka ini hanya menikmati romansa saja ya, tanpa ada memikirkan ujungnya mau kemana ini hubungan. Oke, di situ ada 7 pedang, tapi dia energinya terbalik. Kemudian saya akan tarik energi dari Capricorn di 7 pedang terbalik ini. Ya, dia ngejar kamu ya. Dia ngejar kamu, dia bikin kamu kewalahan ya. Dia ngejar kamu bukannya memberikan kamu ketenangan batin barangkali, atau mungkin bahkan kamu ingat ya, ini pembacaan vice versa. Ada permasalahan dalam hubungan kalian tentu saja. Ini jelas kelihatan sebelum kamu melihat video ini ya. Ya. Kemudian saya akan tarik energi dari kamu yang sedang melihat video ini. Oke, baik. Kamu tidak merasa tenang, kamu tidak merasa nyaman ya dengan situasi cinta segitiga yang model ini, gitu ya. Kamu merasa kekosongan batin di sini. Iya. Mungkin begini juga ya. Ini pembacaan yang masih sama-sama posisinya ketika dalam hubungan ini kalian menganggap diri kalian jomblo. Gitulah, kalian menganggap diri kalian single, bukan jomblo, maaf. Kalian menganggap diri kalian single. Tidak tertutup kemungkinan juga kamu yang melihat video ini juga sudah punya hubungan lain. Tidak tertutup kemungkinan. Beberapa memang kalian masih single gitu ya. Tapi cenderung
kalaupun kalian punya satu hubungan di luar sana dengan pacar kalian, dengan suami kalian, dengan istri kalian gitu ya. Tapi ketika koneksi dengan Capricorn, kamu menganggap kamu ini tidak dalam satu ikatan serius dengan orang lain. Kamu menganggap kamu ini hanya menjadi diri kamu sendiri. Lupa kamu siapa status kamu, apa status kamu. Gitu. Oke. Mungkin memang di awal ini energinya energi yang tidak ada jalan lain, kamu harus menerima situasi yang model cinta segitiga seperti ini. Kalau dilihat secara kenyamanan batin, seperti saya sampaikan tadi, tidak merasa tenang pun kamu dalam hubungan ini ya. Nah, kamu datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Energi Libra sangat kencang, energi Taurus sangat kencang. Ada energi dari Pisces, Scorpio, dan Cancer. Kalian ini tidak banyak berbicara tentang apa sih jenis hubungan kita, mau seperti apa sih hubungan ini kita bangun. Nah, membuka hati satu sama lain kayaknya masih belum di kalian. Jadi karena tidak ada komitmen, tidak ada konsep di awal, maka energi datang dan pergi, putus nyambung di situasi kalian ini. Kamu, saya lihat tidak bisa move on ya. Kamu tidak bisa melepaskan diri dari Capricorn. Kapan dia datang, kamu selalu ready, kamu selalu hadir gitulah. Kamu selalu menyambut dia, kapanpun dia mau menghubungi kamu. Nah, di sana ya. Oke, kalaupun kamu dan Capricorn ini sudah dalam satu hubungan suami istri, tapi kamu cenderung kayak tidak pembiaran gitu loh. Pembiaran tentang terjebak di situasi cinta segitiga ini gitu. Kamu mungkin tidak punya power di dalam hubungan kalian, di dalam hubungan kamu bersama Capricorn. Jadi ini kamu hanya mengikuti permainan dia saja gitu ya. Dan satu sisi ya, kamu ini menganggap bahwa biar saja tidak ada kenyamanan batin, kayak kenyamanan batin kamu, tetapi kamu berharap bahwa Capricorn ini terus hadir gitu loh. Ini yang paling ironisnya dari kamu. Sudah tidak ada kenyamanan batin, tetapi kamu berharap Capricorn ini bisa menjadi dokter cintanya kamu, menjadi seseorang yang menenangkan jiwanya kamu. Gitu loh. Kamu ini terputus kepada diri kamu sendiri kalau saya lihat. Dan kamu tidak merasa kamu dalam posisi dirugikan karena perlakuan Capricorn yang kayaknya tanda kutip kurang jelas ke kamunya gitu ya. Nah, mungkin memang situasi hubungan kalian ini tadi tuh seperti saya sampaikan di awal, sebelum kamu melihat video ini, dia sudah memberikan tanda kutip kesulitan ke kamu. Gitu ya. Ada beberapa hal yang kayaknya tidak dituntaskan secara jelas oleh Capricorn di dalam hubungan kalian. Gitu. Dengan kamu ini ya, dia tidak menunjukkan siapa jati diri dia yang sebenarnya. Gitulah. Kredibilitas dia sebagai manusia masih dalam proses masa pertumbuhan. Sekarang lagi ada di tingkat bawah ini energi dia. Bagaimana tentang memperlakukan orang lain, bagaimana tentang menghargai diri sendiri sehingga bisa menghargai orang lain gitu ya. Apa itu artinya komitmen, tidak dibicarakan Capricorn di sini. Energi cenderung keras kepala, sakaarep dewe itu ya, terlihat di energi Capricorn ke kamunya. Gitulah. Harusnya ada beberapa hal yang dia menjadi pelindungnya kamu, tetapi malah dia yang membuat kamu kesulitan ya dalam kehidupan pribadinya kamu. Jadi Capricorn ini datang sebagai challenge, sebagai tantangan di kehidupan kamu ya. Tetapi itu tadi, kamu yang mengizinkan Capricorn melakukan hal yang tanda kutip kurang genah ini ke kamu, secara kamu tidak sadari. Ya, ada energi yang kayak kamu ini melarat secara kasih ya. Sorry, maaf saya ngomong gitu. Saya niatannya untuk mengangkat kesadaran kalian ya. Kadang-kadang pemilihan bahasa saya memang kasar, saya akui itu. Kebetulan saya ini juga Cina Medan dan tidak punya pendidikan yang tinggi ya.
Jadi ngomongnya itu kayak seenak perutnya saya saja. Saya minta maaf di sana. Nah, tetapi apapun tindakan yang kayaknya Capricorn ini sadar gitu lah. Capricorn ini sadar bagaimana energi dia ke kamu. Yang karep-karepnya dia saja. Yang hubungan kalian ini tanda kutip dia ini nindas kamu. Ada beberapa hal yang dia tahu kamu ini tidak pantas diperlakukan demikian. Tetapi karena tadi izin dari kamu, secara kamu tidak sadar kamu juga mengizinkan dia berlaku semena-mena ke kamu. Gitu loh. Dan ketika dia melakukan itu ke kamu, dia menganggap bahwa kamu tidak mengambil poin di sana. Kamu ini tetap yang mau-mau aja. Dia tidak ingin hubungan kamu dan dia ini berakhir walaupun dia sakarepe dewe gitu loh. Walaupun dia dengan suka-suka hatinya dia ke kamu, tapi keinginan dia adalah tidak terlepas dari kamu gitu. Ya, tetapi juga tidak memberikan kenyamanan sebagaimana seorang pasangan ke kamu, pasangan yang dewasa tentu saja ya. Kalau orang yang sudah dalam posisi berani berpacaran, berani berasmara, itu harusnya dari segi mental gitu kan, itu harus sudah matang. Tetapi tadi masih belum matang gitu lah. Energi Capricorn dan juga energi kamu masih belum matang tentang diri sendiri, sehingga outputnya sedikit kacau. Terimplementasikan kacau begitu. Tapi walaupun demikian ya, energi datang dan pergi tidak hanya Capricorn saja, tetapi juga energi kamu barangkali ya, sebentar mau ingin meninggalkan, sebentar tidak gitu loh. Niat ketika dia pergi, kamu nih bilang di dalam diri kamu, udah saya selesaikan aja. Tetapi ketika dia balik sama kamu luluh lagi gitu loh. Ya, kamu luluh lagi karena kamu mikirnya bahwa Capricorn ini soulmate-nya kamu gitu lah. Padahal itu mungkin hanya pikiran kamu saja ya, cenderung kepada pikiran kamu saja. Kamu kosong secara hati, dia datang memberikan satu seolah-olah tawaran yang indah gitu ya, sehingga kamu terhanyut di dalamnya. Ya, terjadilah seperti ini gitu. Kamu tidak dalam posisi pun untuk menuntut siapa kamu dalam kehidupan Capricorn, kalau saya lihat ya. Kamu sembarang-sembarang sajalah Capricorn, kira-kira gitu kalau kamu boleh ngomong nih. Kalau saya lihat jiwanya kamu suka-suka hati sajalah. Kamu sembaranglah mau memperlakukan saya seperti apa, tetapi tolong hadir dalam hidup saya. Nah, ini ironisnya kamu. Tolong hadir dalam hidup saya. Saya tidak akan menuntut bagaimana kamu harus berlaku ke saya. Nah, itu kamunya di sana ya. Jadi kamu hanya menikmati, dan Capricorn pun menikmati situasi kalian yang model-model masih belum jelas mau kemana gitu loh ya. Dan kebetulan memang tidak ada juga keinginan kamu untuk melegalkan hubungan ini gitu. Jika selama ini Capricorn belum datang ke kamu, tunggu saja di 1-15 dia akan hadir gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya kalian ini mungkin ada sedikit cekcok ribut, ada tuntutan dari Capricorn yang mungkin tidak bisa kamu penuhi gitu ya. Ada jeda barangkali, beberapa di antara kalian terjeda, tidak ada komunikasi barangkali, tidak ada pertemuan barangkali gitu ya. Tapi nanti di 1-15 Agustus koneksi lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan bisa kalian pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.